Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk membahas TWK CPNS yang hot dan full penalaran. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video TWK CPNS sebelumnya, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, teman-teman bisa subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_utbk. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari, jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami memiliki bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan kami juga membuka kelas persiapan untuk tes UTBK, CPNS, dan sekolah kedinasan. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang informasi pendaftaran dan prislistnya, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Oke, langsung saja ya, kita bahas soal yang pertama. Bunyi Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai inti yaitu bangsa Indonesia menjunjung tinggi sikap adil terhadap sesama, serta tidak menggunakan hak pilih untuk merugikan kepentingan umum. Implementasi yang sesuai pada sisi butir Pancasila sila kelima adalah: apakah yang A, artis yang sedang viral di TikTok memiliki gaya hidup yang mewah dan boros serta suka mengemis di TikTok? Yang B, pejabat tersebut diam-diam mengambil uang yang seharusnya uang itu digunakan untuk kepentingan orang banyak? Yang C, Pak Suradi memperlakukan saudaranya dengan adil dan sama tanpa membeda-bedakan kasta keluarganya? Yang D, Presiden membagi sembako kepada masyarakatnya, tetapi yang dibagi hanya yang memilihnya saja. Dan yang E, juri perlombaan musik menerima uang agar peserta lomba tersebut memenangkan lomba tersebut. Oke, di sini poinnya yang ditanyakan implementasi dari nilai keadilan ya teman-teman. Oke, untuk yang A, artis yang sedang viral di TikTok memiliki gaya hidup yang mewah dan boros serta suka mengemis di TikTok, ini tentunya salah. Yang B, pejabat yang diam-diam mengambil uang, berarti ini kasus korupsi ya, maka ini juga salah. Yang D, Pak Suradi memperlakukan saudaranya dengan adil dan sama tanpa membeda-bedakan kasta, ini bisa jadi. Kita tinjau dulu opsi D dan E. Yang D, Presiden membagi sembako kepada rakyatnya, tapi dibagi hanya yang memilihnya saja. Ini menunjukkan bahwa Presiden tidak adil. Yang E, juri perlombaan musik menerima uang agar peserta tersebut memenangkan lomba. Ini bentuk gratifikasi ya teman-teman. Ini juga salah. So, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. KPK merupakan lembaga negara yang berperan dalam menjamin akuntabilitas penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. KPK dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Adanya berbagai kasus korupsi mencuat di permukaan publik, KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelaku KKN. Namun, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa tersebut adalah yang mana? Apakah yang A, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil? Yang B, menjatuhkan sanksi berat terhadap kasus korupsi agar jera dan memberikan pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Yang C, menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi secara adil tanpa pandang bulu. Yang D,
menggalakkan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. Yang E, membuat peraturan perundang-undangan yang tidak memberi celah ruang gerak bagi berkembangnya praktik korupsi. Yang mana jawabannya teman-teman? Yaps, di sini kata kuncinya adalah hal yang bisa dilakukan oleh warga negara, yang dilakukan oleh rakyat. Nah, yang pertama, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil. Ini bisa jadi ya, karena semua warga negara bisa melakukannya. Kemudian yang B, menjatuhkan sanksi yang berat. Ini bagian dari pemerintah ya, bagian dari aparat pemerintah. Kemudian yang C, menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi. Ini sudah ada lembaganya sendiri. Kemudian menggalakkan sosialisasi, ini juga ada yang berperan sendiri. Lalu membuat perundang-undangan, ini juga tugas dan wewenang dari pemerintah. So, jawabannya yang bisa dilakukan oleh warga negara untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa tersebut adalah yang A, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan sebagai bentuk upaya untuk mendukung perkembangan channel kami. Kita lanjut lagi. Belakangan ini masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan informasi kasus penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap David, yaitu anak pengurus GP Ansor. Peristiwa tersebut bermula dari pacar Mario yang berinisial B bercerita pada temannya berinisial A bahwa dirinya mendapat perlakuan kurang baik dari David atau mantan pacarnya. Kemudian A menceritakan hal itu kepada Mario. Namun Mario tidak langsung percaya. Dia menanyakan ulang kepada B. Lalu B membenarkan cerita tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Mario berlawanan dengan implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apakah yang A? Menciderai rasa keadilan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh. Yang B, menciderai rasa kemanusiaan pada setiap individu meskipun mengetahui tindakan tersebut salah. Yang C, memanusiakan orang lain dengan baik sehingga segala hal yang dilakukan terintegrasi dengan baik. Yang D, memperlakukan orang lain sesuai kodratnya tanpa melihat belakangnya. Yang E, memperlakukan orang lain dengan tindakan kekerasan berlawanan dengan HAM. Yang mana nih teman-teman? Yaps, implementasi dari sila kemanusiaan. Ini nanti hubungannya dengan HAM. Ini hak asasi manusia. So, tindakan Mario itu berlawanan dengan sila kemanusiaan karena memperlakukan orang lain dengan tindak kekerasan yang berlawanan dengan hak asasi manusia. So, jawaban untuk soal yang ini adalah yang E teman-teman. Kita lanjut lagi. Perhatikan informasi berikut. Pada Minggu pagi, 21 Mei 2017, area Car Free Day di kawasan Imam Bonjol, Jakarta, tampak berbeda. Warga Jakarta berkumpul dengan nuansa merah putih di panggung Indonesia Bangkit untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Acara ini dihadiri oleh komunitas digital dan komunitas kreatif yang ada di Jakarta, serta dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Rudiantara. Beliau mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat kebangkitan nasional pada era globalisasi yaitu apakah yang A. menjaga keutuhan NKRI, yang B. menciptakan kerukunan bangsa, yang C. mampu bersaing pada era globalisasi, yang D. mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia, yang E. membentuk jiwa patriotisme.
Kalau di era globalisasi berarti kita kan perlu untuk menjaga kemerdekaan dari negara Republik Indonesia. Nah, caranya untuk mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan cara menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. So, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami ya. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi. Dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencangkup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia adalah, hati-hati ya teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan. Kita tinjau dulu untuk opsi jawabannya. Yang A, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang B, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang C, wawasan kebangsaan Indonesia menjadi sumber perumusan kebijakan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Yang D, wawasan kebangsaan dilandasi oleh pandangan hidup Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan mampu mempersatukan negara-negara di dunia. Dan yang E, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nanti jawaban kalian akan kami pin di kolom komentar jika jawabannya benar. Nah teman-teman, Mimin doakan ya bagi yang mau tes CPNS 2023, semoga ujiannya lancar dan hasilnya maksimal seperti yang kalian harapkan. Semoga kalian semua lolos di CPNS tahun 2023 ini dan semoga dilancarkan dan dimudahkan tesnya di hari H nanti. Oke teman-teman, sekian dulu untuk TWK CPNS full penalaran kali ini. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA bimbel kami di 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.